Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat saudara-saudara terkasih. Dan hari ini atau saat ini kita akan belajar satu tema penting dan menarik, yaitu pelayan Tuhan yang excellent. Materi ini merupakan materi terakhir dalam mata kuliah spiritualitas dan karakter pelayan Tuhan yang dipelajari atau menjadi mata kuliah wajib di STT Rumah Murid Kristus. Dan untuk bisa memahami tentang materi ini, maka kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan excellent. Kalau pelayan Tuhan, saya pikir saudara-saudara sudah cukup tahu dengan materi-materi sebelumnya. Saudara punya konsep yang cukuplah untuk memahami tentang kata pelayan Tuhan. Tetapi untuk kata excellent, kita perlu memiliki pemahaman yang tepat, dan apabila saudara buka kamus Webster atau kamus bahasa Indonesia, maka kita akan dapat melihat beberapa arti dari kata excellent. Excellent itu bisa berarti sesuatu yang mutunya sangat baik. Jadi satu produk, satu barang yang mutunya sangat baik. Bisa juga jasa yang mutunya sangat baik. Nah, arti excellent yang lain yaitu unggul. Jadi lebih dari yang lain misalnya. Jadi misalnya produk ini lebih unggul dari produk yang lain. Produk A lebih unggul dari produk B. Pelayanan atau jasa dari perusahaan A lebih unggul dari jasa dari perusahaan B. Mengapa dia unggul? Karena memiliki nilai tambah atau memiliki nilai plus. Jadi unggul karena punya nilai plus. Dan arti berikutnya dari kata excellent yaitu melakukan sesuatu dengan kualitas prima atau kualitas yang terbaik. Saudara-saudara, mengapa kita perlu memahami dan belajar tentang pelayan excellent atau pelayan yang excellent? Karena ada satu pemikiran seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, di setiap sektor, sementara giat-giatnya mengedepankan tentang pelayanan excellent. Kita bisa lihat dalam misalnya di pemerintahan, para ASN dituntut untuk bisa memberikan pelayanan publik yang excellent. Kemudian di bidang ekonomi, para pelaku bisnis, baik barang, jasa, di toko, di supermarket, itu harus memberi pelayanan yang excellent. Saudara pergi ke hotel, saudara akan dapatkan customer service yang atau penerima tamu yang memberikan senyum kepada saudara. Saudara masuk ke pesawat, saudara akan dapatkan pelayanan yang excellent. Kemudian di bidang kesehatan, di rumah sakit, sementara digiatkan oleh pemerintah, oleh presiden kita supaya bisa memberikan pelayanan yang excellent. Begitu juga di bidang pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang hebat, sekolah-sekolah yang berkelas. Mengapa orang bersedia bayar banyak, bayar mahal? Karena kualitas pendidikan tersebut bukan saja karena masalah kurikulum, sebab pada dasarnya kurikulum di setiap sekolah mirip-mirip, sebab ada namanya kurikulum nasional. Tetapi yang membedakan antara sekolah ini dan sekolah itu, sekolah A dan sekolah B, yaitu pelayanannya kepada stakeholder, kepada siswa atau kepada orang tua siswa. Jadi setiap sektor kehidupan mengembangkan pelayanan prima, dan itu menjadi sebuah tuntutan supaya setiap sektor tersebut, setiap perusahaan tersebut bisa tetap survive. Ada beberapa pernyataan yang pernah disampaikan dalam kaitan dengan pelayanan dan survive. Yang pertama, pelayanan adalah kekuatan yang menghidupi bisnis. Jadi kan setiap sektor sekarang dibuat bisnis. Nah, pelayanan itu kekuatan. Artinya, kalau bisnis tersebut tidak memperhatikan pelayanan, maka bisnis tersebut tidak memiliki kekuatan. Dan ada juga pernyataan yang lain yang memberikan kepada kita pemahaman tentang pentingnya pelayanan prima. Di bidang pemerintahan misalnya,
atau di bidang legislatif. Pejabat yang melayani rakyat akan mendapat hormat. Nah, jadi pelayanan ini akan menentukan rasa respect dari orang yang kita pimpin, respect dari orang yang ada di bawah kita. Misalnya pejabat publik, gubernur, presiden, wali kota misalnya, tidak akan dipilih lagi kalau misalnya dia memberikan pelayanan yang tidak baik kepada masyarakat. Anggota dewan yang pelayanannya tidak baik, maka dia tidak akan dipilih lagi menjadi anggota dewan. Jadi pelayanan berkaitan dengan masalah survive, masalah keberlanjutan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan konsep dunia tentang pelayanan, maka kita akan selalu bicara tentang masalah kepuasan. Artinya begini, satu pelayanan yang disebut excellent menurut konsep dunia adalah satu pelayanan yang bisa memuaskan orang yang kita layani. Dan supaya bisa memuaskan, maka ada beberapa teori, ada beberapa hal yang harus dimiliki. Ini secara sekuler ya. Misalnya ada 6 unsur pokok dari pelayanan prima seperti yang disampaikan oleh Barata. Yang pertama menyangkut masalah ability atau kemampuan. Ability. Jadi semakin bagus kemampuan, maka semakin baik juga pelayanan yang bisa didapatkan, diberikan, dan akhirnya semakin tinggi kepuasan. Kemudian unsur yang kedua yaitu attitude atau sikap, bagaimana cara kita melayani, bagaimana keramahan kita, dan sebagainya. Yang ketiga adalah appearance atau penampilan. Bagaimana penampilan kita ketika melayani, karena itu orang yang melayani misalnya di pesawat terbang misalnya, yang melayani penumpang kan misalnya pramugari, itu harus pakai busana yang terbaik, kemudian berpenampilan yang terbaik. Orang kalau mau diterima di sebuah perusahaan, salah satu syarat yaitu memiliki penampilan yang menarik. Itu karena penampilan juga rupanya berkaitan dengan masalah pelayanan. Kemudian attention atau perhatian. Jadi ada perhatian, ada simpati, ada empati. Jadi ketika orang berbicara maka harus diperhatikan. Kemudian ada action, ada tindakan. Bagaimana tindakannya dalam pelayanan tersebut. Kemudian ada accountability atau akuntabilitas. Sehingga pelayanan-pelayanan yang diberikan misalnya pasca pembelian. Jadi setelah mengapa orang suka beli mobil dengan merek tertentu? Karena kalau beli mobil tersebut sesudah dibeli ada pelayanan pasca pembelian atau pelayanan purna jual. Jadi orang merasa yang menjual produk tersebut memiliki tanggung jawab, memiliki akuntabilitas. Sementara itu pakar lain namanya Ciptono, dia menyampaikan ada 4 hal yang menjadi unsur dari pelayanan prima, yaitu yang pertama kecepatan, ini masalah waktu. Jadi semakin cepat kita merespon, kita memberi pelayanan, maka semakin tinggi kepuasan pelayanan. Yang kedua, ketepatan. Jadi sinkronisasi antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang diberikan. Ini ketepatan. Yang ketiga adalah keramahan. Hampir sama dengan masalah attitude tadi. Dan yang keempat adalah kenyamanan. Jadi ini berkaitan dengan masalah fasilitas-fasilitas pendukung yang memberikan rasa nyaman kepada orang atau pelanggan. Nah, saudara-saudara, ini konsep dunia tentang pelayanan prima. Artinya begini, dunia di sekuler, konsep pelayanan prima ini bukan barang baru, sesuatu yang sudah diketahui, dipahami, dan dipraktekkan, dan berusaha dikembangkan. Para karyawannya dilatih untuk bisa memberikan pelayanan prima. Jadi ada semacam prinsip yang tidak bisa ditawar untuk melaksanakan pelayanan prima di bidang sekuler. Sekarang jadi pertanyaan, apakah tuntutan pelayanan prima itu juga merupakan sesuatu tuntutan di dunia rohani? Apakah hanya di dunia sekuler saja yang memang harus melaksanakan pelayanan prima, ataukah di dunia ataukah juga di pelayanan rohani harus melaksanakan pelayanan prima? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah sama konsep pelayanan prima
atau pelayanan excellent di dunia sekuler dan di dunia rohani, atau mungkin ada perbedaan. Sebab kalau dunia sekuler kan pelayanan prima berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi kalau di dunia rohani apakah orientasi pelayanan prima itu indikatornya hanyalah kepuasan pelanggan atau bagaimana? Nah, materi ini akan menjelaskan kepada saudara-saudara tentang bagaimana dasar Alkitab tentang pelayanan excellent yang akan menjadi dasar sehingga kita akan dapat melaksanakan pelayanan prima juga di dunia rohani, di bidang kepelayanan, dan kemudian memberikan kepada kita pemahaman bagaimana konsep Alkitab tentang pelayanan prima serta bagaimana kita bisa mengembangkan diri untuk bisa menjadi pelayan yang excellent. Baik, kita akan mulai dengan mengajukan satu pertanyaan ya. Mengapa kita harus melayani secara excellent atau mengapa kita harus menjadi pelayan yang excellent? Jawaban yang pertama adalah karena pelayanan excellent itu merupakan sesuatu yang diteladankan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberi teladan tentang pelayanan yang excellent. Di mana kita bisa tahu bahwa Tuhan memberi teladan tentang pelayanan excellent? Yang pertama, ketika misalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Penciptaannya itu dapat saya katakan excellent. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 juga di ayat-ayat sebelumnya dikatakan begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara perhatikan ada kata Allah melihat. Jadi Allah dalam hal ini mengevaluasi, memperhatikan apa yang dia lakukan dan dia mengambil kesimpulan sungguh amat baik. Kalau sudah perhatikan juga di ayat-ayat sebelumnya ketika dia selesai menciptakan ini di hari pertama, hari kedua dan sebagainya, maka Tuhan juga berkata bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Artinya bahwa penciptaannya itu harus memenuhi standar baik menurut Tuhan, standar baik saudara-saudara. Jadi ada kualifikasi standar yang Tuhan tetapkan bagi dirinya sendiri ketika dia melaksanakan sebuah penciptaan. Tidak ada konsumen di sana, tidak ada orang lain di sana. Ketika Tuhan melaksanakan penciptaan, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, tetapi Tuhan sudah menetapkan standar bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dengan kualitas baik, penciptaannya excellent. Itu bukti pertama bahwa Tuhan memberi teladan tentang sesuatu yang excellent. Yang kedua adalah penyelamatannya excellent. Kalau saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, dikatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai atau finished, complete. Artinya sudah saudara pelayanannya selesai, tetapi kata selesai itu bukan hanya diartikan sebagai selesai waktunya tetapi tugasnya belum selesai, tetapi finish di sini berarti complete, artinya sempurna, sudah genap, setiap bagian telah dikerjakan dengan lengkap. Jadi finished, complete, perfect, lengkap, itu makna dari kata sudah selesai. Nah, Tuhan melakukan tugasnya atau melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat itu sampai selesai, sampai sempurna, sampai lengkap. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pernah berkata begini kepada Bapa dalam doanya, Bapa kalau boleh lalukan cawan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Artinya, tugas penyelamatan ini sesuatu yang sangat sulit, sangat sulit. Ini tantangannya hebat sekali. Tantangan fisik, tantangan psikis, tantangan spiritual, tantangan rohani maksud saya, itu sangat hebat. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita tentang satu pelayanan yang excellent. Dia laksanakan pelayanan itu sampai selesai, sampai tuntas, sampai lengkap, sampai sempurna, meskipun ada tantangan yang menghadang. Kemudian saudara, teladan yang lain kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita bisa baca dalam kitab Injil dan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan hal itu. Dalam kitab Injil Matius dikatakan begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka di sini adalah murid-murid Yesus, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, situasinya begini, orang banyak, 5.000-an laki-laki belum termasuk wanita anak-anak,
mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus berkhotbah dari pagi sampai sore. Coba saudara pikir, mereka mendengar Yesus berkhotbah sampai sore, sampai menjelang malam. Dan kemudian murid-murid bilang begini ketika sudah mau menjelang malam, "Guru, suruh mereka pulang. Suruh mereka pulang. Ini sudah malam, Guru." Tuhan Yesus katakan begini, "Kasih mereka makan, nanti mereka pingsan di jalan." Nah, saudara-saudara, ini orang banyak bisa pingsan di jalan ketika pulang. Kenapa? Oh, karena mereka kelelahan waktu mendengar khotbah Yesus. Mereka lelah, mereka capek mendengar khotbah sepanjang hari. Sedangkan mereka yang hanya mendengar kelelahan, apalagi Yesus yang berkhotbah sepanjang hari. Pasti Yesus sangat capek. Tetapi saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Di tengah-tengah keletihannya, dia kan sudah berkhotbah, dia sudah mengajar, dia sudah memberi makanan rohani. Ngapain lagi dia harus memberikan makanan jasmani kepada mereka? Tetapi itulah Tuhan Yesus, dia memberikan teladan tentang pelayanan yang prima atau pelayanan excellent. Dia memberikan makanan rohani dan dia juga bertanggung jawab dengan jasmani dari orang-orang banyak. Dan dia katakan, berilah mereka makan. Itu contoh yang bisa kita lihat. Kemudian saudara-saudara, kita juga jadi teladan Tuhan itu bisa kita lihat. Kemudian juga saudara-saudara, ajarannya excellent. Jadi penciptaannya excellent, pelayanannya, penyelamatannya excellent, pelayanannya excellent, dan ajarannya excellent. Dalam Matius pasal 15 ayat 17 sampai 48, khususnya ayat 48 dikatakan begini, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus katakan, kalau orang tampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Kalau orang minta ditemani berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau di hukum Taurat katakan jangan berzina, Tuhan Yesus katakan, kalau di hukum Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan, jangankan berzina, melihat wanita dan kemudian mengingininya disebut sebagai berzina. Tuhan Yesus katakan, kalau hukum Taurat berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan ajarannya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa lebihnya kita? Kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Artinya apa saudara? Artinya ajarannya ini excellent. Excellent. Karena itu tidak salah ketika seorang Mahatma Gandhi berkata bahwa saya respect dengan Yesus. Meskipun memang karena kesaksian orang Kristen yang tidak mempraktikkan ajaran Kristus, Mahatma Gandhi melanjutkan, saya respect dengan Kristus, tetapi saya tidak respect dengan pengikutnya. Nah, saudara-saudara, mengapa harus excellent? Alasan pertama, karena Tuhan memberikan kepada kita teladan untuk melakukan sesuatu secara excellent. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus excellent? Karena tokoh-tokoh Alkitab, jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan, tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman dalam Alkitab juga memberikan kepada kita tentang contoh, memberikan teladan bagaimana kita harus menjadi pelayan yang excellent. Misalnya, kita mulai dengan Habel. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi korban yang lebih baik. Dua-dua anak dari Adam, dua-dua mendapatkan ajaran dari Adam tentang bagaimana beribadah, bagaimana mempersembahkan korban. Tetapi aneh, korban Habel lebih baik daripada korban Kain. Dan kalau kita lihat deskripsi tentang korban Habel dalam kitab Kejadian pasal 4, maka kita bisa lihat. Jadi Habel ini dia mempersembahkan korban kambing domba, anak sulung. Jadi kan berarti kalau misalnya anak sulung itu anak sulung kambing atau domba, itu akan dipersembahkan kepada Tuhan, disembelih pada umur 1 tahun. Berarti Habel sudah mempersiapkan korban ini dari 1 tahun yang lalu, sebab dia sudah menentukan mana anak sulung dari ternaknya yang akan dijadikan persembahan bagi Tuhan. Jadi korban yang dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Alkitab katakan Habel mengambil lemak-lemaknya. Nah, saudara-saudara, kambing domba yang berlemak itu kan berarti kambing domba yang sehat, yang gemuk. Dan kemudian tidak sembarang bagian yang terbaik yang diambil oleh Habel untuk dipersembahkan. Dan karena itu mengapa Tuhan berkenan dengan persembahan dari Habel. Jadi
Habel memberikan contoh tentang satu pelayanan kepada Tuhan yang excellent. Kemudian contoh lain dari tokoh Alkitab bisa kita lihat pada pembuatan bait suci. Jadi yang buat bait suci itu kan Salomo, tetapi yang idenya adalah Daud. Jadi masih zaman Daud dia berkata kepada Nabi Nathan, Nabi, saya ini sudah tinggal di istana yang bagus, yang megah, dari papan kayu aras waktu itu merupakan standar bangunan yang excellent. Tetapi bait Allah, tabut perjanjian itu tinggal di tenda. Saya ingin buat bait Allah, saya ingin buat tempat kediaman. Dan Daud katakan begini, rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Nah, saudara-saudara, Daud ini ingin melakukan sesuatu yang excellent. Dan saudara-saudara, kita bisa tahu, kalau kita baca Alkitab, kita tahu sumbangan Daud yang dipersiapkan Daud untuk pembuatan bait Allah itu 100.000 talenta emas, 3,4 juta kilogram emas. Belum terhitung tembaga, belum terhitung barang-barang perak, besi, kayu aras, batu-batu yang mahal yang memang dipahat. Nah, karena itu ketika Salomo membangun bait Allah, wah, bait Allah itu memang sangat mewah. Lapisan dalamnya dilapisi dengan emas, jadi dindingnya emas, perabot-perabot, perkakas-perkakasnya emas. Coba kita pikirkan, Daud ini, saudara-saudara, dia punya replika tabut perjanjian yang dia simpan di tenda. Jadi pada waktu Daud, bait Allah itu dalam bentuk tenda, tempat tabut perjanjian itu dalam bentuk tenda. Dan contoh yang sebelumnya adalah tabut perjanjian diletakkan di tabernakel. Di tabernakel itu saudara, perabot-perabotnya dari emas, tetapi yang menjadi ruangannya dari tenda. Jadi sepertinya begini, Daud dapat contoh tentang bagaimana itu bangunan bait Allah, bangunan rumah Allah itu seperti zaman Musa, itu sudah sangat hebat karena dari tenda tetapi ada perabot-perabot emas. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak mengikuti contoh seperti Musa. Daud berbuat lebih dari apa yang dicontohkan di zaman Musa. Daud tidak sekedar bikin tenda yang lebih baik dari tenda yang diwariskannya di zaman Samuel. Daud tidak membuat bait Allah hanya sama dengan tabernakel yang dibuat Musa, tetapi Daud membuat bait Allah yang lebih hebat. Salomo yang buat, tetapi Daud yang desain, saudara-saudara. Rancangannya di Daud, bahannya di Daud, rancangan desainnya di Daud. Artinya apa? Artinya Daud melakukan inovasi. Jadi pelayanan prima. Dan ini ada di Alkitab. Dan salah satu contohnya adalah diteladankan oleh Daud. Dia membuat inovasi sehingga rumah Allah menjadi rumah yang menjadi kenamaan dan termasyhur. Itu contoh Daud. Kemudian saudara-saudara, di perjanjian baru kita bisa melihat contoh dari Maria. Dia mempersembahkan satu pelayanan yang prima, yang excellent, yang lebih baik dari orang-orang pada waktu itu. Jadi dia mengurapi dengan minyak wangi yang Matius 26 ayat 7 dan 8 katakan, seorang perempuan datang kepadanya membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Nah, karena saking mahalnya, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Jadi biasanya orang mengurapi tamu dengan minyak biasa, tapi wanita ini, Maria ini mengurapi dengan minyak wangi. Biasanya diurapi di kepala, tetapi Maria ini mengurapi di kaki. Kemudian dia mencuci kaki dengan air mata, biasanya hanya air biasa. Kemudian dia menyeka dengan rambut, biasanya hanya dengan lap biasa, dengan kain biasa. Jadi apa yang dilakukan Maria ini? Sesuatu yang lebih, yang unggul dibandingkan orang-orang yang lain. Sehingga ketika ada orang protes dengan apa yang dilakukan oleh Maria, Tuhan Yesus membela Maria. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu bikin hatinya susah. Sebab pelayanannya ini akan terus dikenal. Dan buktinya sampai hari ini kita semua anak-anak Tuhan terinspirasi dengan Maria ketika kita belajar melayani Tuhan. Saudara-saudara, contoh yang berikut di perjanjian baru kita bisa lihat tentang Rasul Paulus.
Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 Rasul Paulus berkata begini, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus ini berkata dia bekerja lebih keras dari mereka semua, dari murid-murid yang lain. Mengapa? Sebab dia melayani kepada orang-orang kafir, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Kebanyakannya orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Artinya tantangan secara intelektual lebih sulit. Dia melayani kepada orang-orang yang terbiasa dengan filsafat, orang yang terbiasa dengan masalah okultisme, yang tidak ada sangkut paut dengan Yesus Kristus. Mereka tidak pernah ada sejarah, tidak pernah melihat secara langsung Yesus. Mereka tidak pernah melihat Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang. Nah, dia melayani kepada orang yang buta seperti ini. Sehingga tantangannya sulit, tantangannya lebih hebat dari ketika melayani orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul Paulus itu melayani daerah yang sangat luas. Asia kecil, bahkan Eropa. Itu merupakan daerah yang dijelajahi oleh Rasul Paulus. Sampai di pulau-pulau di Laut Tengah. Rasul Paulus pergi untuk memberitakan Injil. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Jadi dari segi luas wilayah, dari segi tantangan, ya Rasul Paulus bisa berkata dia bekerja lebih keras. Dia mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak baik, dia berulang kali mengalami karam kapal ketika melakukan pelayanan di laut, ke pulau-pulau. Dia berulang kali dirajam sampai hampir mati dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita lihat fisik Rasul Paulus di layar saudara di layar handphone atau di komputer, saudara akan bisa lihat bagaimana visualisasi Rasul Paulus. Rasul Paulus ini digambarkan seorang pendek, kemudian di sini dia pakai tongkat. Saudara lihat ya, ada pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Karena Rasul Paulus itu katanya pincang. Nah, saudara bayangkan, dia punya masalah fisik, cacat fisik. Mungkin saja itu yang disampaikan, dia punya duri dalam daging. Kalau bukan itu, kalau bukan karena masalah cacat fisik, dia pincang, berarti ada sakit lain yang Rasul Paulus katakan duri dalam daging. Berarti Rasul Paulus ini sudah cacat fisiknya, kemudian dia punya penyakit yang dia sebut dengan istilah duri dalam daging. Dia masih bisa melakukan pelayanan yang prima, bekerja lebih keras. Wah, kita harus belajar dari para tokoh Alkitab untuk melaksanakan pelayanan prima. Jadi saudara-saudara, pelayanan prima itu ada dalam Alkitab. Karena itu, kalau saudara perhatikan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23-24 di bagian awal dari PowerPoint ini, ada tertulis begini saudara-saudara. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah pelayanan prima harus dipraktekkan di gereja? Harus dipraktekkan di dunia pelayanan? Ya, harus, wajib. Bahkan sebelum melaksanakan pelayanan prima di sekuler, sebenarnya ajaran firman sudah menjadi sebuah imperatif bagi kita, sebuah perintah bagi kita. Kita harus melaksanakan pelayanan prima di gereja dan di pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pada jadi konsepnya saudara sudah bisa mengetahui. Jadi pelayanan prima di konsep gereja dan di konsep sekuler itu agak berbeda, sebab konsep sekuler itu hanya untuk memuaskan manusia, tetapi kalau di konsep kekristenan, konsep Alkitab, pelayanan prima itu didasarkan pada untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk memberkati sesama. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Bagaimana menjadi seorang pelayan yang excellent? Ada beberapa dapat dikatakan tips, bolehlah tips untuk menjadi pelayan yang excellent. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi pada tujuan Tuhan. Jadi pertama jelas, sebab kalau tidak jelas, maka dia akan menghabiskan semua sumber dayanya, waktunya dihabiskan, energinya dia habiskan,
semua talenta, karunia, materi yang dia miliki, dihabiskan untuk sesuatu yang tidak jelas. Kalau dia punya sasaran yang jelas, dia akan kerahkan semua sumber dayanya untuk sasaran tersebut. Tetapi sasaran yang jelas tidak sepenuhnya baik, sebab sasaran yang jelas harus juga menjadi sasaran yang benar. Nah, karena itu sasaran kita atau tujuan hidup kita harus jelas dan benar. Bagaimana itu benar? Benar itu adalah apabila tujuan hidup kita berorientasi pada tujuan Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia untuk memuliakan Kristus, amanat agung, mewartakan Injil bagi seluruh bangsa supaya orang mengenal Kristus, mengenal ajaran Kristus, dan mempraktekkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan. Kita bisa jadi pelayan, kita bisa jadi siapa saja dengan berbagai profesi, tetapi dengan tujuan yang sama, tetapi dengan bidang praktek kehidupan yang berbeda. Baik, tips yang kedua, bagaimana kita menjadi pelayan yang excellent, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya banyak kali kasih contoh. Daud ini latar belakangnya memprihatinkan. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara yang mengalami kehidupan tertolak di tengah-tengah keluarga. Dia dibesarkan dengan tingkat pendidikan yang mungkin tidak cukup baik, sebab dia seorang gembala kambing domba dari usia yang masih muda. Tidak ada waktu dia untuk belajar. Kesehariannya bergaul dengan kambing domba, paling tinggi dengan anak-anak gembala. Kemudian Daud ini dia masih muda, tetapi akhirnya dia menjadi raja yang terkenal. Raja yang punya inovasi, raja yang memiliki kemampuan strategi perang yang hebat, raja yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Salomo jadi hebat karena papanya hebat. Salomo jadi kaya karena dia mendapat warisan kekayaan yang hebat, yang sangat banyak dari Daud. Dengan kata lain bahwa Daud ini menjadi raja yang hebat, raja yang kaya, raja yang penuh inovasi. Daud menulis Mazmur, adalah kitab terpanjang, mungkin 2/3, sepertiga ditulis oleh orang lain. 2/3 Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dengan kata lain, 100 kitab, tidak ada orang lain dalam Perjanjian Lama yang menulis lebih panjang dari Daud. Salomo bahkan yang dikenal sebagai raja paling berhikmat, masih kalah dengan papanya. Mengapa? Karena Daud memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, di padang gurun dia bergaul dengan Tuhan, dia bernyanyi, dia bermazmur, dia berdoa. Di goa dia bermazmur, dia bernyanyi. Di Filistin, di istana Raja Gad, Raja Ahis, yang waktu itu orang sementara menyampaikan kepada Raja Gad bahwa Daud ini adalah orang yang pahlawan Israel. Sementara itu pun Daud mengarang mazmur. Jadi saudara-saudara, Daud ini punya hubungan yang erat, yang karib dengan Tuhan. Sehingga akhirnya dia menjadi raja yang penuh hikmat, raja penuh inovasi. Daud katakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 98, 99, 100 dikatakan bahwa dia menjadi orang yang lebih berhikmat dari orang tua, dari musuh-musuhnya, dari guru-gurunya. Dia jauh lebih berhikmat. Kenapa? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Kunci yang kedua untuk menjadi orang yang excellent adalah bergaul karib dengan Tuhan. Kunci yang ketiga adalah suka belajar dan mengembangkan diri. Suka belajar, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak belajar dan mengembangkan diri. Belajar itu bukan hanya sekolah formal. Kita bisa belajar di bidang secara informal, di pengalaman hidup sehari-hari. Kita mengevaluasi diri, kemudian kita memperbaiki, itu belajar. Kita juga bisa membaca. Sekarang kita punya banyak akses untuk bisa belajar. Ibu yang tidak tahu memasak, dia bisa jadi seorang koki yang handal. Kenapa? Karena dia melihat, dia belajar dari YouTube bagaimana memasak satu jenis masakan. Orang yang tidak tahu bertani, dia bisa bertani dengan baik. Dia bisa membuat pupuk yang baik, dia bisa mengatur jarak tanaman ketika ditanam. Saya mengenal seorang bapak yang bukan latar belakang petani, tetapi ketika dia menanam sesuatu atau ketika dia bertani, hasilnya lebih baik dari banyak petani. Kenapa? Karena dia belajar. Sekarang kita punya banyak akses untuk belajar, termasuk belajar Alkitab. Jadi tips yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang excellent adalah kita harus suka belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat, mari kita akan mengelola waktu dengan baik dan disiplin. Salah satu sumber daya
yang ada pada kita yang tidak akan bertambah, yaitu waktu. Waktu adalah sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita, dan setiap hari itu akan diambil sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Mobil kena banjir, bisa dibeli mobil baru. Rumah diambil orang, diserobot oleh orang, tanah kita diserobot orang, kita bisa beli tanah yang baru. Uang kita bisa dicuri, dirampok orang, kita bisa berusaha bekerja dan kita bisa mendapatkan kekayaan. Tetapi kalau waktu, itu tidak akan bisa kembali. Karena itu salah satu karakteristik dari seorang pelayan yang excellent adalah dia punya kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik dan disiplin. Berikutnya saudara-saudara, menjadi pelayan yang excellent adalah kita harus berlatih melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai. Pasti tanggung jawab semakin berat tanggung jawabnya, semakin tinggi level tanggung jawab, maka tantangan akan semakin besar, resiko-resikonya akan semakin tinggi, hambatan-hambatan akan semakin banyak. Nah, kita harus berlatih untuk melakukan tanggung jawab dengan baik, bermutu tinggi, sampai selesai. Seperti Tuhan Yesus, tetelestai, finish, complete. Jadi bukan hanya sekedar finish, tetapi complete, perfecto. Itu bahasa Italia mungkin. Jadi melakukan tanggung jawab dengan baik, dengan berkualitas tinggi sampai selesai. Berikut saudara-saudara, menjadi pelayan yang excellent kita juga harus menjaga kesehatan fisik. Sebab kalau fisik kita tidak dijaga, ya ada hal-hal yang harus kita terima. Yang kita harus terima, misalnya cacat sejak lahir, ya kita harus terima. Misalnya kita terinspirasi dengan Nick Fujikik, dia seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia bisa menjadi orang yang excellent karena dia memiliki konsep diri yang baik. Jadi ada sesuatu yang ya kita harus terima. Kalau misalnya usia 40 tahun ke atas, mata sudah mulai terganggu sehingga membaca harus pakai kacamata, mata mulai kabur, ya kita harus terima hal-hal seperti itu. Tetapi ada juga masalah-masalah fisik yang akhirnya menghalangi kita untuk memiliki kinerja yang excellent, pelayanan excellent, karena kesalahan kita. Kita tidak jaga pola makan, kita tidak berolahraga secara teratur, kita tidak memiliki tidur yang cukup, sehingga akhirnya kesehatan fisik kita merosot. Nah, kita harus belajar apa yang kita tidak bisa kita kendalikan, ya kita serahkan ke Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan percayakan untuk kita atur, untuk kita kelola, mari kita kelola. Salah satunya adalah mengelola kesehatan fisik. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah bagaimana kita menjadi pelayan yang excellent, adalah kita harus selalu menjaga kesehatan emosi. Menjaga kesehatan emosi. Fisik yang sehat harus dibarengi juga dengan emosi yang sehat. Sebab kalau misalnya fisik sehat, emosinya tidak sehat, maka kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Kita akan dikuasai dengan rasa baperan, bawa perasaan ketika menghadapi masalah, kita akhirnya lebih mengurung diri dan sebagainya. Kita perlu memiliki kesehatan emosi yang prima, jaga kesehatan emosi. Caranya gimana? Selalu bersyukur. Jadi bersyukur, apa yang Tuhan berikan kita bersyukur. Jadi hati kita melimpah dengan syukur. Bersyukur membuat kita terus bersuka cita. Berpikir positif. Jadi ketika menghadapi sesuatu, kita harus selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri tidak gampang, tetapi kita harus berupaya. Dan apabila kita memiliki penguasaan diri yang baik, Alkitab katakan bahwa orang yang sabar itu lebih daripada pahlawan. Jadi saudara-saudara, dengan penguasaan diri yang baik, maka kita akan bisa menyalurkan semua sumber daya yang kita miliki untuk sebuah tujuan yang jelas, tujuan yang benar, dan melaksanakannya dengan pelayanan yang prima. Demikian materi tentang pelayanan yang excellent, kiranya memberkati saudara-saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.